my channel. Nama aku Zafira Rizka. Kali ini kita akan ngomongin tentang investasi. Nah, tips kali ini tuh bener-bener buat kalian yang beginner banget, yang newbie banget, buat kalian yang bener-bener nggak tahu tentang investasi. Mana sih cara kita memulai investasi? Nah, yang pertama kali, kalian itu harus punya niat. Nah, gimana sih cara kalian itu punya niat? Yang pertama itu kalian harus menentukan goals kalian itu apa, tujuan kalian itu apa. Apa sih tujuan gue itu untuk investasi? Apakah kalian itu mau punya dana pendidikan, ataukah kalian itu buat biaya merit, ataukah kalian itu mau buat cuman foya-foya atau gimana, kayak gitu. Terus dengan adanya kalian sudah menentukan tujuan-tujuan kalian itu, kalian pasti termotivasi dong buat tetap investasi biar tujuan-tujuan kalian itu tercapai. Yang kedua itu adalah mengenali profil resiko kalian. Nah, ini nih yang banyak orang salah kaprah tentang profil resiko kalian masing-masing. Sebenarnya caranya gampang banget, kalian gak harus pakai yang cara-cara hitung-hitungan apa gimana. Sebenarnya itu dari tingkat kesiapan kalian untuk mendapatkan duit dan untuk kehilangan duit. Sebenarnya itu. Jadi, kalian nilai diri kalian sendiri deh. Apakah kamu itu udah siap untuk mendapatkan profit yang gede, tapi juga siap untuk kehilangan uang, kayak gitu. Jadi, ada 3 tipe profil resiko. Yang pertama itu adalah tipe konservatif, yang kedua tipe moderat, yang ketiga adalah tipe agresif. Kalian merupakan tipe yang mana sih? Nah, yang pertama, kalau misalkan kalian tipe konservatif itu, kalian bener-bener gak mau kehilangan uang sama sekali, tapi kalian pengen dapat profit. Itu yang dinamakan tipe konservatif. Yang kedua, tipe moderat, pasti kalian pengen dapat uang, tapi kalian juga udah mulai berani nih untuk mendapatkan resiko, yaitu kehilangan uang. Mungkin kayak sekitar 2% atau mungkin cuma 1%, kayak gitu udah mulai bisa dibilang tipe moderat. Terus yang ketiga itu adalah tipe agresif, dimana kalian oke, aku siap untuk mendapatkan profit yang gede, tapi juga aku berani untuk kehilangan uang. Nah, tapi di sini yang perlu diingat adalah loss kita atau kehilangan uang kita itu pasti jumlahnya lebih kecil daripada profit yang kita dapatkan, kayak gitu. Dan perlu diingat adalah rumus high risk high return. Low risk berarti juga low return dong. Setelah kalian tahu profil resiko kalian itu yang mana, kalian harus menentukan nih alat investasi apa yang mau kalian masukin. Jadi ada yang paling gampang dan paling aman, nggak hilang apa-apa duitnya, tapi pasti dapat profit. Itu yang pertama adalah deposito. Yang kedua itu adalah obligasi, ya kan? Yang ketiga itu reksadana, dan yang keempat yang paling volatil jelas saham. Sekarang step yang ketiga, kalian harus menentukan berapa lama waktu investasi kalian. Jadi nggak bisa kalau misalkan aku ya udah aku niat buat investasi, tapi kalian nggak punya tuh tujuan waktunya itu berapa lama. Karena di sini tujuan waktu itu juga sangat menentukan loh dengan investasi kita. Apakah kita itu pengen investasi jangka pendek, kayak misalkan cuman 3 bulan kayak, ataukah yang kedua kita itu mau yang investasi jangka menengah, tahunan, beberapa tahun di awal. Yang ketiga itu untuk investasi jangka panjang, bisa aja bener-bener yang seumur hidup kita nggak ngapa-ngapain, itu bener-bener investasi buat misalkan buat hari tua atau bisa mungkin untuk diwariskan. Sekarang poin yang keempat adalah latih skill investasi kalian. Ya, di sini bener banget kalian tetap harus melatih skill investasi kalian. Dengan cara apa? Banyak kok. Kalian bisa baca buku, kalian bisa nonton YouTube tentang investasi, ataupun kalian ikut komunitas. Di sini gue dulu bener-bener ya dari newbie yang nggak tahu apa-apa, tapi sekarang jadi melek investasi karena gue dari baca buku. Bener-bener deh nggak ada yang ngarahin gue sama sekali. Apa sih obligasi itu, reksadana itu, yang gue tahu cuma tabungan deposito kayak gitu doang. Nah, di sini penting banget untuk punya komunitas menurut gue, apalagi kalau misalkan kalian itu milih alat investasinya adalah saham. Karena saham itu kan volatil banget, harga jam lalu sama harga jam sekarang bisa aja beda. Dengan adanya komunitas, kalian itu bisa tahu gitu ya kan, kayak misalkan gue orangnya nggak bisa mantau saham tiap hari tiap detik kayak gitu tuh nggak bisa. Nah, dengan adanya komunitas itu sangat membantu, karena misalkan kayak grup chat tiba-tiba rame. Terus step yang kelima adalah membagi alat investasi kalian. Jadi di sini bahasa kerennya tuh ya, diversifikasi alat investasi. Jadi maksudnya diversifikasi alat investasi ini, kalian jangan punya cuma di satu alat investasi aja. Lebih baik kalau misalkan dipisah di beberapa tempat. Misalkan kalian
investasi di saham perkebunan misalkan. Opsi kedua, itu juga jangan saham perkebunan lagi, kalau bisa misalkan saham misalkan pertambangan kayak gitu. Atau misalkan bisa aja consumer goods dan lain sebagainya. Karena takutnya kalau misalkan kalian cuma di satu sektor aja, ketika misalkan sektor ini lagi kurang bagus kinerjanya, ya udah jadi profit kalian juga kurang. Nah, dengan adanya beberapa alat investasi tadi yang dibagi tadi itu akan saling melengkapi. Sekarang yang keenam, ini kalau dari aku sendiri, aku bener-bener pengalaman aku nggak tahu investasi sama sekali sampai sekarang udah tahu, itu dengan cara learning by doing. Jadi, tapi learning by doing juga sebelumnya udah baca-baca ya, jangan yang langsung ngaco kayak gitu. Nah, di sini karena gue tuh learning by doing, intinya adalah kalian jangan takut mencoba gitu. Apalagi kalau misalkan kalian anak muda, menurut gue kalian harus banget nyobain. Karena dengan kalau misalkan kalian gak nyobain, kalian takut, like main kalau misalkan takut ya sampai kapan lo akan takut. Jadi pesan aku, kalian harus tetap investasi ya. Semangat untuk memulai investasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kalau misalkan kamu ngerasa video ini berguna. Dan boleh banget tanya apapun di komentar ini, aku akan berusaha ngejawab. Gue Zafira Rizka, bye bye, see you on next video.